Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu, tema khotbah pada hari ini ya, mengenal Tuhan dengan intim. Mengenal Tuhan dengan intim, saudara. Ya, banyak orang Kristen yang kenal Tuhan, ya banyak, saudara. Tapi yang mengenal Tuhan dengan intim sampai mengerti hati Tuhan, ya jalan-jalannya, tentu tidak semua orang seperti itu. Ya, bahkan mereka yang sudah mengaku diselamatkan, apakah betul mereka mengenal Tuhan? Ya mengenal, ya kita bisa kenal, tapi mengenal dalam arti kata intim, mendalam, itu nanti kita akan pelajari hal tersebut, saudara. Ya, dan saya pikir begini, kalau Yesus datang pada kali yang kedua, Alkitab katakan kita akan memandang dia muka dengan muka, ketemu muka dengan muka. Ya, tapi bagaimana, saudara? Sangat menyedihkan kalau kita memandang muka dengan muka nanti, tapi sekarang di dunia ini kita tidak membangun hubungan sehingga mengerti dan mengenal juru selamat itu begitu dalam. Kita mengerti hatinya, kita membangun keintiman. Ya. Itulah sebabnya, saudara, mari kita lihat dalam Alkitab dari kitab Keluaran pasal 33. Ya, Keluaran 33 ayat 11 mulai sampai dengan ayat yang ke-16 saya bacakan. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidak meninggalkan kemah itu. Kita lompat saja ayat 13. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku. Garis bawah itu. Ya, jadi Musa berdoa, beritahukan kiranya jalan Tuhan kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman, garis bawah itu lagi, ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari mana gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami? Saudara, ayat ini boleh menceritakan kepada kita tentang betapa pentingnya, saudara, mengenal Tuhan seperti yang dialami oleh Musa. Mengenal Tuhan begitu pribadi, begitu intim. Ya, Keluaran pasal 33 tadi kita sudah baca ayat 13. Ya, kalau kita ingin mengenal Tuhan secara intim, maka perhatikan doa Musa ini. Ya, ayat 13 katakan, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau. Ya, beritahukan jalan-jalanmu Tuhan kepadaku, sehingga aku mengenal engkau. Jadi saudara, ya, untuk mengenal Tuhan secara intim, kita baca ayat tadi, itu berarti kita harus mengenal jalan-jalan Tuhan, His ways, jalan-jalan Tuhan. Ya. Nah, kita mengenal Tuhan bisa dua cara. Mengenal Tuhan secara biasa-biasa, atau kita mengenal Tuhan dengan begitu intim, seperti yang dialami oleh Musa. Ya. Nah, kita umat Tuhan bisa sekedar mengetahui, sekedar mengenal Tuhan, atau kita betul-betul benar-benar mengenal Tuhan dengan intim. Itu yang kita akan bahas pada malam sore hari ini. Ya. Mengetahui tentang Tuhan, mengetahui atau mengenal tentang Tuhan itu berarti kata ayat itu adalah, saudara, mengenal perbuatan-perbuatannya. Perbuatan-perbuatan Tuhan. Tapi untuk mengenal Tuhan dengan intim, maka bukan perbuatan-perbuatan Tuhan yang kita kenal, tapi kita mengenal jalan-jalan Tuhan. Saudara, itu beda, saudara. Ya, mengetahui tentang Tuhan berarti melihat perbuatan-perbuatannya. Tapi mengenal Tuhan secara intim berarti kita mengetahui jalan-jalan Tuhan. Kita mengetahui cara-caranya bergerak. Kebanyakan orang, saudara, mengenal Tuhan hanya pada tingkat pertama tadi, saudara, seperti bangsa Israel. Mereka hanya sekedar tahu apa yang Tuhan lakukan secara fisikal. Tetapi mereka tidak tahu kedalaman hati Tuhan. Mereka tidak tahu
jalan-jalan Tuhan, mereka tidak tahu cara-cara Tuhan. Ya, tadi dalam kita keluar kita sudah baca Musa berdoa, Tuhan tunjukkan jalanmu. Tuhan tunjukkan jalanmu. Bukan tunjukkan perbuatanmu, tapi tunjukkan jalan-jalanmu. Musa berdoa demikian. Pertanyaannya, apakah doa Musa itu dijawab? Kalau saudara lihat Mazmur 103 ayat 7, ya, doa itu dijawab oleh Tuhan. Sebab Mazmur 103 ayat 7 bilang begini, Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Ya, jadi Musa, Tuhan kasih tahu jalan-jalannya. Tetapi perbuatan-perbuatan kepada orang Israel. Jadi ini beda. Kepada Musa, kadang Musa minta Tuhan, aku ingin mengenal engkau lebih lagi. Dan Tuhan menyatakan, Tuhan menyatakan jalan-jalannya. Tapi kepada bangsa Israel sebagai satu bangsa, Tuhan memperlihatkan perbuatan-perbuatannya. Apa maksudnya Bapak Ibu? Musa mengenal Tuhan tidak seperti bangsa Israel mengenal Tuhan. Ya, orang-orang Israel hanya melihat tadi perbuatan Tuhan. Tapi Musa mengenal jalan-jalan Tuhan. Ini berbeda, saudara. Nah, ada orang hari-hari ini, ada anak Tuhan yang hari-hari ini tahu apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan lakukan, tapi mereka tidak tahu siapa Tuhan sebenarnya. Mereka tidak mengenal Tuhan secara intim. Mereka hanya sekedar tahu Tuhan, saudara. Ya, yang perlu kita lakukan hari-hari ini adalah, saudara, kita harus melihat lebih jauh dari sekedar perbuatan-perbuatan Tuhan di permukaan. Kita harus melihat lebih jauh dari perbuatan-perbuatan Tuhan dan mulai memahami jalan-jalan Tuhan. Tuhan kan bilang begini, jalan-jalanku itu jauh lebih tinggi daripada jalan-jalanmu. Pemikiranku jauh lebih tinggi, setingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalan-jalanku daripada jalan-jalanmu. Ya, jadi kalau kita mau mengetahui, mengenal Tuhan lebih intim, kepada Musa Tuhan menunjukkan bukan perbuatannya. Ya pasti Musa melihat perbuatan Tuhan yang dahsyat. Tapi Musa lebih dalam lagi. Sebab Tuhan kasih tahu jalan-jalan Tuhan itu sendiri. Ya, Bapak Ibu, bagaimana perasaan saudara kira-kira waktu kita bisa memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan? Bagaimana jika Tuhan menunjukkan jalan-jalannya, bukan sekedar perbuatannya, tapi jalan-jalannya, karena saudaralah sahabat karibnya Tuhan seperti Musa. Saudara, ada dua hal minimal yang kita bisa menerima, yang kita mendapat keuntungan ketika kita mengetahui jalan-jalan Tuhan. Maka yang pertama itu akan membawa kedamaian dalam hati kita, itu satu. Dan yang kedua itu akan memberikan kestabilan, minimal dua hal ini. Ya, orang yang mengenal Tuhan dengan intim maka mereka mempunyai kedamaian dan kestabilan. Mereka menjadi orang Kristen yang dewasa, yang dicirikan dengan kehidupan yang nggak naik turun, saudara. Ya, tapi stabil kehidupannya itu. Ya, banyak orang tertarik kepada Tuhan secara dangkal, cuma kulit aja, Bapak Ibu. Ya. Nah, kita coba kita dipertunangkan dengan Tuhan. Dialah mempelai pria kita yang akan datang di zaman akhir ini untuk menjemput kita, dan saudara menjadikan kita bukan cuma sekedar kekasih tapi istrinya. Sekarang kita sedang dipertunangkan, saudara. Nah, saudara, kalau kita lihat dalam hubungan seorang pemuda dan seorang pemudi, barangkali ya banyak orang atau seorang pemuda itu tertarik kepada seorang gadis, ya, dia melihat gadis tersebut, tetapi ya dia melihat caranya berjalan, caranya berpakaian, wajahnya, oh cantik, dan dia segera ya jatuh cinta, ya. Tetapi dia tidak tahu apa-apa tentang bagaimana bagaimana perempuan itu berpikir, bagaimana wanita itu berperilaku. Si pria ini terpikat pada penampilannya doang. Dari luar saja, Bapak Ibu. Ya, si pria itu melihat gayanya, melihat penampilannya secara fisik,
bagaimana dia bergerak, bagaimana dia berjalan, lalu dia rasa dia jatuh cinta dan dia akan mengawini gadis tersebut, ya. Saudara, tapi sebenarnya saya mau mengatakan dia tidak benar-benar jatuh cinta. Itu cuma ketertarikan sesaat. Ketertarikan setingkat kulit saja. Saudara, kita tidak bisa benar-benar jatuh cinta kepada seseorang sampai kita bisa mengetahui kebiasaan orang itu. Sampai kita bisa mengetahui cara-caranya. Nah, banyak pria, saudara, berbuat salah dengan jatuh cinta pada penampilan luar dari seorang wanita, kemudian segera menikahi keseluruhan kepribadian wanita tersebut. Masalahnya rumah tangga seperti itu tentu tidak kuat, saudara. Itu ketertarikan yang terjadi cuma ketertarikan sesaat, ya. Pernahkah saudara perhatikan bahwa mungkin beberapa pasangan di zaman akhir ini bercerai gara-gara perkara sepele. Perkara sepele membuat mereka bercerai. Kenapa begitu mudahnya? Perkara sepele membuat saudara, orang yang menikah ini bercerai. Karena saya pikir, saudara, mereka menikah dengan alasan yang sepele. Dengan alasan setingkat kulit. Mereka tidak mendalami kehidupan pasangan mereka masing-masing. Mereka tidak mengerti jalan-jalannya daripada pasangan mereka, ya. Sehingga karena mereka masuk dalam pernikahan karena perkara sepele, maka karena perkara sepele juga pernikahan itu bubar. Ketertarikan mereka cuma sesaat. Mereka sebenarnya tidak saling mengenal, ya. Dan Bapak Ibu yang sudah menikah 35 tahun, sudah, ya, saudara sudah mengenal lah istrimu itu kayak bagaimana, atau suamimu kayak bagaimana, ya. Saudara tahu kebiasaan istrimu, ya, cara dia berpikir, cara dia berperilaku, saudara, ya. Jadi saudara, ya tentu kita bersyukur, ya, kita diberikan istri yang secara fisikal cantik, penampilannya baik, saudara, ya. Bersyukur, tetapi itu saja tidak cukup, ya. Pernikahan itu akan kuat kalau kita saling mengerti, dan pengertiannya itu bukan cuma di fisik saja, tapi boleh masuk lebih dalam, saudara, kita boleh mengerti jalan-jalannya, cara berpikirnya daripada pasangan kita, ya. Nah, demikian juga dengan Tuhan, saudara. Kita sebagai pengantin wanitanya, jangan pengenalan kita akan Tuhan cuma secara luar toh aja, pengenalan sesaat, tapi kita seperti Musa, ya, bukan seperti Israel. Kepada Israel Allah hanya memperlihatkan perbuatannya. Wah, memang perbuatan Allah hebat-hebat, saudara. Tapi kepada Musa Allah memperlihatkan jalan-jalannya, ya. Nah, ada 3 hal, saudara, berkaitan dengan mengenal Tuhan secara intim pada sore hari. 3 hal yang saya akan kemukakan, ya. Yang pertama, saudara, mengenal Tuhan secara intim akan memberikan kepada kita, tadi saya sudah katakan, kedamaian, ya. Kedamaian. Itu akan memberikan kepada kita ketenangan. Ya, Keluaran 33 tadi ayat 14 kita baca lagi. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau, kata Tuhan kepada Musa, dan memberikan ketentraman, kedamaian kepadamu, Musa. Ya, Musa yang sudah membangun hubungan dengan Allah, mengenal dia muka dengan muka, seperti seorang sahabat berbicara begitu intim, begitu akrab. Musa mengetahui hati Tuhan, Musa mengetahui jalan-jalan Tuhan, dan Tuhan bilang, ya, aku akan membimbing engkau dan memberikan ketentraman, kedamaian, saudara. Jadi begini, jika kita hanya mengenal Tuhan secara biasa-biasa saja, ya, kita hanya terpikat kepadanya hanya sekedar dari luar saja. Hanya karena kita seperti orang Israel melihat perbuatan-perbuatan Allah yang hebat, maka kita tidak akan memperoleh ketenangan. Kita tidak akan memperoleh, dikatakan tadi, ketentraman, saudara. Ya. Tuhan memberikan jalan-jalannya kepada Musa, tapi dia hanya memperlihatkan perbuatannya kepada bangsa Israel. Nah, perhatikan bangsa Israel. Bangsa Israel itu mereka selalu gimana ya? Khawatir. Ya. Mereka lah bangsa yang tegar tengkuk, mengeluh,
ya tegar tengkuk, ngedumel, gelisah. Kenapa? Karena mereka hanya melihat perbuatan-perbuatan Tuhan. Perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya. Saudara, mereka melihat Tuhan melakukan mujizat dan tidak ada salahnya. Ya, kita kepingin melihat mujizat lebih banyak lagi di gereja ini, bukan? Tapi kalau cuma itu tujuan saudara, salah kita. Ya, saudara, sebab bangsa Israel melihat perbuatan-perbuatan Tuhan. Tapi hati mereka tidak tentram tetap. Hati mereka gelisah, mereka cemas, mereka tidak tenang. Kenapa? Mereka melihat Tuhan membelah laut Kolsom. Itu luar biasa banget, saudara. Mujizat besar di perjanjian lama aja waktu bangsa Israel dilepaskan dari tangan Firaun Mesir yang mengejar mereka dengan saudara membelah laut merah itu luar biasa. Kemudian makan apa? 38 tahun atau 40 tahun di padang belantara, Tuhan peliharaan mereka dengan mana, roti atau makanan malaikat, itu roti dari surga, mana. Mereka bosan dengan mana, minta kalau bisa ada daging, Tuhan kirimkan burung puyuh. Mujizat demi mujizat dilihat oleh bangsa Israel, saudara. Ya, waktu mereka haus, ya Musa disuruh saudara berkata kepada batu, ya. Tapi kita tahu bagaimana Musa memukul batu itu, keluar banyak air, orang Israel minum, ya. Lantas mungkin kita berpikir, wah, Israel sudah melihat banyak mujizat, jadi hidupnya pasti tenang, hidupnya pasti aman-aman. Tapi kan kalau sudah lihat, itu Allah murka kepada Israel. Kenapa? Israel itu ngedumel terus. Mereka penuh kekhawatiran. Walaupun sudah melihat kebesaran Allah. Mereka gelisah, mereka mengeluh. Kenapa? Kita sudah lihat kuncinya, mereka hanya mengenal Allah dari luar. Melihat perbuatan-perbuatan Allah. Mereka melihat Tuhan melakukan mujizat, membelah laut merah, memberikan mana, memberikan air dari batu. Dan kita pikir, wah, mereka akan tenang hidupnya. Tetapi justru kita lihat kenyataannya, mereka terus-menerus mengeluh. Mereka bangsa yang tegar tengkuk. Kenapa? Mereka hanya mengenal di kulit saja Tuhan itu. Mengenal jalan, mengenal perbuatan-perbuatan Tuhan. Mereka tidak mengenal seperti Musa mengenal Tuhan. Yaitu Musa mengenal Tuhan, mengenal jalan-jalan Tuhan. Jadi Alkitab berbicara tentang orang-orang Israel, ya. Mereka terus mengeluh. 38 tahun di padang belantara, saudara, mereka berbicara kasar kepada Tuhan, berbicara kasar kepada Musa. Mereka menggerutu, mereka dipenuhi kecemasan, dipenuhi ketakutan. Mereka tidak memiliki seperti yang Tuhan berikan kepada Musa, ketentraman, kata Tuhan. Ya, ketenangan dikatakan. Makanya coba kita lihat satu ayat di perjanjian baru, saudara. Ibrani pasal 3 ayat 10 dan 11. Ibrani 3 ayat 10 dan 11. Ya, ini ayat penting, coba kita lihat. Itulah sebabnya aku, Tuhan itu, murka kepada angkatan itu. Angkatan generasi pertama yang keluar dari Mesir. Dan berkata, selalu mereka sesat hati. Dan mereka tidak apa, saudara? Mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tidak akan masuk ke tempat perhentianku. Mereka tidak punya damai. Mereka tidak masuk ke tempat perhentian di tanah Kanaan. Mereka berputar-putar di padang belantara, saudara. Mereka tidak mengenal jalan-jalanku. Mereka tidak akan merasakan perhentianku, kata Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita hanya melihat perbuatan Tuhan, kita tidak mengenal Tuhan secara intim. Kita seperti bangsa Israel, ya. Kita tidak akan pernah merasakan yang namanya ketentraman atau ketenangan tadi. Kita akan selalu merasa gelisah seperti bangsa Israel secara rohani sepanjang hidup kita. Ya. Kita baca lagi Keluaran 33 ayat 14. Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Itu janji Tuhan kepada Musa. Nah, saudara, kalau saudara perhatikan Bani Israel, ya, Bani Israel akan baik-baik saja selama perbuatan-perbuatan Tuhan itu menyenangkan hati mereka. Ya, Bani Israel akan baik-baik saja selama Tuhan melepaskan mereka. Tuhan membelahkan laut Kolsom buat mereka. Tuhan memberikan air dari batu buat mereka. Tuhan memberikan mana buat mereka. Saudara, ya. Mereka merasa baik-baik saja. Tetapi ketika
Tuhan tidak melakukan sesuatu dengan cara yang seperti yang mereka harapkan, ini menjadi masalah, saudara. Karena mereka mengenal Tuhan, mengukur Tuhan cuma dari perkara-perkara ada mujizat apa enggak, ada mujizat apa enggak. Waktu Tuhan tidak bikin mujizat, ketika Tuhan tidak melakukan seperti apa yang mereka inginkan, yang mereka harapkan, mereka mulai gundah, mereka mulai panik, kok gini Tuhan, gitu. Ya. Saudara, zaman dulu itu ya, ibu-ibu tuh suka bikin penyekat Alkitab ya, seperti saya tahu ya, kayak kartu gitu, tapi dibuat dari bordiran, dibuat dari benang-benang begitu yang dirajut oleh tangan yang ahli itu, saudara ya. Penyekat Alkitab itu buat bagus sekali. Tapi kalau saudara perhatikan ada dua sisi yang berbeda. Sisi yang sebelah sini, saudara, benang-benang itu kelihatannya amburadul, nggak karu-karuan rajutannya karena sisi yang sebelah sini. Tapi kalau saudara lihat sisi yang satunya, ada tulisan begitu indah tertulis di situ, God loves you. Tuhan mengasihi engkau. Nah, saudara, ini cuma ilustrasi. Berapa banyak orang percaya seperti bangsa Israel melihat sisi yang kusut dari hidup ini. Dan mereka tidak memahami bahwa di sisi lain Tuhan memiliki rencana penuh kasih untuk hidup mereka. Israel tidak bisa mengerti hal tersebut. Sebab memang jalan-jalan Tuhan seringkali, saudara, kalau kita pakai nalar, kita jadi bingung. Kalau kita hanya mengukur Tuhan dan mengenal Tuhan hanya karena perbuatan-perbuatannya toh. Waktu Tuhan berbuat sesuatu yang tidak seperti yang kita mau, Israel jadi bingung. Jalan-jalan Tuhan seringkali membingungkan bagi hikmat manusia. Ya. Tuhan katakan dalam kitab Mazmur, setingginya langit dari bumi, demikian juga tingginya pikiranku, tingginya rancanganku, tingginya hatiku daripada engkau. Contohnya begini, ya. Kalau kita hanya mengukur Tuhan dari perbuatan-perbuatannya saja yang kelihatan, kita susah. Contoh di Kisah Rasul pasal 12, dua hamba Tuhan, dua-duanya terkenal dipakai Tuhan, murid Tuhan Yesus, yang satu namanya Petrus, yang satu namanya Yakobus. Petrus ini hamba Tuhan setingkat majelis pusat barangkali, saudara ya, sebab dia Petrus ya, murid Yesus ya. Yang satu lagi namanya Yakobus, dia gembala gereja lokal, gembala gereja Pantekosta di Yerusalem, begitu. Ini si Yakub. Dua-duanya ditangkap oleh pemerintah Roma, sebab pemerintah Roma di kitab Kisah Rasul bertindak kejam sudah terhadap banyak anak-anak Tuhan, sebab Roma kepingin mendepres, kepingin menekan supaya pertumbuhan daripada gereja Kristen ini bisa dihambat. Pemerintah Roma itu ketakutan. Jadi dua tokoh besar gereja mula-mula itu Petrus dan Yakub ditangkap. Kedua-duanya hamba Tuhan yang luar biasa. Ya, Petrus ditangkap, dimasukkan di penjara yang paling dalam, saudara. Udah gitu tangannya diikat ke tangan prajurit Roma, sehingga kalau ada yang coba-coba membebaskan dia, bangun prajurit Romanya, sebab rantainya tuh diikat langsung ke badannya si prajurit Roma yang ngejagain. Petrus tidur malam hari itu, dan kita tahu kisahnya dalam kitab Kisah Rasul. Datanglah masuk malaikat Tuhan, diutus Tuhan. Dia cuma tepuk itu punggungnya Petrus, ayo Petrus berangkat keluar. Dan dikatakan bahwa luar biasa, saudara, itu rantai putus sendirinya. Dan saya kagum, saudara, waktu itu ada banyak, harus lewati banyak pintu, 3 pintu kali sampai, kalau mau sampai keluar kota. 3 pintu itu terbuka sendiri kayak di mall. Saudara masuk, terbuka sendiri. Ya. Dan Petrus kira dia lagi mimpi, sampai satu saat, sampai di tikungan, saudara, malaikat itu meninggalkan Petrus, dan Petrus baru tahu, wah ini beneran ini. Aku dilepaskan dengan cara mujizat. Itu Petrus. Bagaimana nasib Yakub? Yakub dipenggal kepalanya mati. Kan saudara bingung tuh. Loh, kok kayak begini ya? Kenapa Tuhan melepaskan Petrus, tidak melepaskan Yakobus? Saya juga nggak tahu, saudara. Tapi kalau saudara menentukan Tuhan hanya berdasarkan mujizat-mujizat saja, puji Tuhan Petrus, wah dia luar biasa, wah. Tapi bagaimana dengan Yakub? Kita nggak ngerti, nanti tanya aja dari sorga, saudara ya. Ya, kenapa kok hamba Tuhan Yakub ini mati? Si Petrus dilepasin. Kalau saya jadi Tuhan, ya dua-duanya lah saya lepasin. Satu lagi contoh, saudara, yang bikin mungkin kita mau bingung.
Di Kisah Rasul pasal 2, Saudara Petrus yang penuh dengan Roh Kudus pada hari Pantekosta berkhotbah. Dia khotbah dengan urapan Roh Kudus. Dan khotbahnya itu bukan khotbah lucu-lucu, bukan khotbah komedian. Dia khotbah, dia menemplak generasi itu yang sudah menyalibkan Mesias. Tapi apa yang terjadi? Roh Kudus bekerja, 3.000 orang bertobat. Bayangkan ini khotbah keras, menemplak dosa kok. Orang bertobat 3.000 orang. Itu Petrus. Giliran Stefanus gimana saudara? Stefanus kan juga khotbah. Yang datang bukan 3.000 orang, 3.000 batu datang dilempar kepada dirinya. Dia mati syahid. Kita tidak mengerti. Ya, jadi kalau maksudnya begini, kalau kita cuma melihat perbuatan-perbuatan Tuhan seperti yang dikejar oleh bangsa Israel, kita bisa bingung. Sebab kadang-kadang jalan-jalan perbuatan Tuhan itu ya nggak masuk akal, ya saudara. Jadi begini saudara, maksud saya ialah jika yang saudara lihat hanyalah apa yang Tuhan lakukan, tanpa saudara memiliki wawasan yang lebih dalam mengenai jalan-jalan Tuhan seperti yang dilihat oleh Musa, saudara terus-menerus akan panik, akan bertanya-tanya dan hati saudara gundah. Tidak ada ketentraman. Itu sebabnya tadi saudara, benefit yang pertama waktu kita mengenal Tuhan dengan jalan-jalannya, kita jadi intim dengan dia, kita mempunyai ketentraman, kita nggak bingung saudara. So memang saya harus akui ada banyak tanda tanya. Kenapa Tuhan lakukan ini? Kenapa Tuhan lakukan? Kenapa dia lakukan kepada si A itu begini, kepada si B kok lain lagi? Saudara, kita tahu saudara, mengenal jalan-jalan Tuhan adalah jalan menuju ketentraman, ketenangan dalam hatimu. Tuhan berkata dalam ayat itu, kita lihat lagi Keluaran 33 ayat 14, Aku akan memberikan engkau ketenangan. Aku akan memberikan engkau hadiratku, dan itu mendatangkan ketenangan dalam dirimu Musa. Saudara, tidak ada yang bisa memberikan ketenangan dalam jiwa ini saudara. Tidak ada dalam dunia ini yang bisa memberikan ketenangan, kedamaian dalam jiwa kita yang selalu gelisah, kecuali saudara mempunyai pengenalan yang intim dengan Tuhan. Bukan cuma mengenali perbuatan-perbuatan Tuhan, tapi mengenali jalan-jalannya, saudara. Ya. Jangan kita jadi orang Kristen yang gelisah. Saudara, kita akan jadi orang Kristen yang gelisah selalu dalam hati kita. Sampai kita belajar mengenal jalan-jalan atau mengenal pikiran Tuhan. Itu yang pertama, ketentraman. Yang kedua, saudara, kalau kita mengenal Tuhan secara intim, bukan hanya itu jalan menuju ketenangan, tetapi juga yang kedua adalah kestabilan. Kita jadi orang Kristen yang stabil, saudara. Apa perbedaan antara Musa dan bangsa Israel? Tadi kita sudah baca ayatnya. Israel hanya melihat apa yang Tuhan lakukan di luar. Dan mereka bangsa yang pelin-pelan. Mereka tidak stabil, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah, saudara. Lihat kehidupan bangsa Israel. Saudara pernah ketemu orang Kristen yang pelin-pelan? Ya, mereka lah orang Kristen yang hanya terpikat sesaat kepada Tuhan. Ketertarikan sesaat kepada Tuhan. Dan itu membuahkan kehidupan yang tidak stabil. Saudara, Allah mau supaya kita menjadi orang Kristen yang dewasa, saudara. Yang nggak naik turun. Ya, dalam Keluaran pasal 14, ya ayat Keluaran 14 ayat 15 sampai 31, saudara boleh baca di rumah. Kita tahu kisah bagaimana Tuhan buka jalan tol buat bangsa Israel yang sudah kepepet. Ya, Tuhan membuka jalan tol melalui Laut Merah buat mereka. Ya, mereka mengalami mujizat. Ya, dan Alkitab katakan waktu mereka sampai dengan selamat ke seberang, bangsa Mesir, Raja Mesir coba-coba mau ngejar bangsa Israel masuk di jalan tol buatan Tuhan khusus untuk orang Israel. Bukan untuk mereka, saudara. Ditenggelamkan, saudara. Israelnya selamat, Mesir dengan Raja Mesir habis semua ditenggelamkan di Laut Merah. Dan akibatnya apa? Akibatnya waktu Israel sampai di seberang, mungkin saya katakan
Kalau ada teka-teki Alkitab, yang bikin teka-teki nanya, siapakah penulis atau di manakah terdapat lagu pertama dalam Alkitab? Barangkali ini lagu pertama, Keluaran pasal 15. Lagu pertama dalam Alkitab tercatat di sini, yaitu lagu waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, mengalami kemerdekaan dan diselamatkan dari kejaran Firaun dengan ditenggelamkannya Firaun di Laut Merah. Mereka menari, mereka melompat memuji Tuhan atas apa yang Tuhan telah lakukan, dan mereka katakan, Tuhan kitalah Tuhan perkasa, Tuhan yang kita sembahlah, Tuhan yang, dan gak salah, saudara, betul, Tuhan Allah Tuhan yang perkasa, dan kita harus rayakan, kita harus nyanyikan. Itu cuma bertahan 3 hari. Bayangkan, cuma 3 hari. Makanya kamu, ya saya tidak melarang menyanyi, kita harus menyanyi bagi Tuhan. Tapi orang Israel, saudara, mereka melompat, menari, menyanyi bagi Tuhan. Nyanyian Musa dikatakan di seberang Laut Merah. Tapi kalau saudara baca pasal 15 ayat 23 dan 24, waktu mereka berjalan 3 hari nggak ketemu air. Nah, loh kok begini? Aku kira Tuhan akan terus berbuat mujizat. Jadi mereka mengukur Tuhan itu dengan mujizat. Kalau ada mujizat, puji Tuhan. Tapi selama 3 hari perjalanan setelah laut kosong, mereka tidak ketemu air. Mulai kelihatan belangnya di Israel. Mereka mulai menggerutu. Dan celakanya, hal itu membuat mereka kepingin kembali ke Mesir. Ini bikin Tuhan kecewa. Musa yang tadinya jadi pahlawan, ya, sebab Musa membelah laut kosong dengan pertolongan Tuhan. Sekarang Musa jadi bulan-bulanan nih pemimpin, gak gampang, saudara. Musa dimarah-marahin sama mereka, apakah kurang kuburan, ya, sampai engkau bawa kami ke sini. Kami mau mati kehausan sini, Musa. Ngapain kamu bawa kami ke sini? Itu bangsa Israel. Pelin-pelan lah, baru tadinya nyanyi. Waktu datang keadaan yang mungkin tidak sesuai, langsung kempes balonnya, saudara. Dan kritikan dan kepahitan mulai keluar. Wah, saudara, kita tidak mau seperti itu. Itu Israel. Dan Tuhan katakan, aku murka kepada mereka dan aku berjanji, engkau tidak bisa masuk tanah perjanjianku. Tidak ada ketentraman, tanah perhentian tidak kamu miliki. Itu Tuhan berkata. Ya. Jadi mereka pelin-pelan. Ya. Tidak ada kestabilan, saudara. Saudara, mari kita jadi orang Kristen yang dewasa, yang mengenal Tuhan kita, mengenal jalan-jalannya, bukan cuma perbuatannya. Ya saudara, artinya kita tidak mau seperti Israel yang berubah-ubah, kadang semangat, kadang lemah, kadang lompat-lompat, jingkrak-jingkrak, nyari-nari, kemudian belakangan setelah 3 hari, ya marah-marah, saudara. Marah-marah kepada Musa hamba Tuhan. Ya, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun emosinya kayak begitu, saudara. Mengapa? Simpel saja kita tahu, saudara. Ya, kita lihat bahwa mereka hanya mengenal Tuhan dari segi perbuatannya. Wah, kalau Tuhan berbuat sesuatu hebat, mereka luar biasa, saudara. Saudara, kita tidak mengenal jalan-jalan Tuhan. Kita harus mengenal jalan-jalan Tuhan. Ya, kita harus mengenal Dia secara intim, mengenal jalan-jalannya. Artinya kita harus mengetahui hati dan pikiran Tuhan. Bukan cuma melihat mujizatnya. Semua orang, saya kira semua kita pengejar-pengejar mujizat, kita kepingin lihat berkat Tuhan, kita kepingin. Dan itu kecenderungan kedagingan manusia yang umum. Ya. Tapi saya mau mengatakan kita mau jadi seperti Musa, kita mau lebih dalam pengenalan akan Tuhan yang lebih intim. Artinya kita harus mengenal apa hati Tuhan, apa pikiran Tuhan. Kenapa Dia lakukan hal ini? Walaupun kadang-kadang yang Dia lakukan itu kita masih belum mengerti, tapi kita tahu, kita kenal hati Tuhan, hati kekasih hati kita. Dia tidak pernah berbuat salah, Dia tidak pernah mempunyai rancangan yang buruk, Dia tidak punya pikiran yang jahat, saudara. Kenapa? Karena kita mengenal hatinya dengan intim. Sehingga kita jadi anak Tuhan yang stabil. Yang stabil, tidak labil. Saya bersyukur dengan gereja yang bertumbuh,
Dengan gereja yang diberkati tentu secara fisik kita punya gedung yang baik dan pertumbuhan adalah saudara ya, dan orang senang bergabung dengan gereja yang hype, yang bertumbuh, yang diberkati. Tapi tunggu sampai mungkin tantangan mulai datang. Tunggu sampai mungkin saudara hal-hal kesulitan mulai datang, penganiayaan mulai datang. Wah, kalau kayak begini ya kita kembali saja ke Mesir. Mereka tidak mengenal Tuhan secara intim. Jika perbuatan-perbuatan Tuhan itu menyenangkan, nah oke, kita masuk grup ini. Ini grup luar biasa Tuhannya, menyenangkan. Ya, kita melihat tanda-tanda perbuatan tangannya. Itu Israel. Tapi waktu saudara kita lihat bahwa, waktu kesulitan datang, mereka akan berkata, wah ini Musa punya gara-gara nih. Ya, kita gantiin aja pendeta ini, ya nggak becus dia. Jadi saudara, itu Israel. Mazmur 103, Mazmur pasal 103 ayat 7. Coba lihat Mazmur 103 ayat 7. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Jadi kepada Musa jalan-jalan Tuhan. Tetapi perbuatan-perbuatannya kepada Israel. Jadi Musa dan Israel beda. Musa mengenal jalan-jalan Tuhan. Israel mengenal cuma perbuatan Tuhan. Nah, di dalam pelayanan Yesus dalam Injil-Injil selama 3,5 tahun, saudara, Yesus juga sama. Yesus pernah mengalami bagaimana yang iring dia, yang mengikuti Tuhan Yesus, hanya mengiring dia karena melihat perbuatan-perbuatannya. Seperti Israel. Dan mereka tidak bertahan, saudara. Contohnya lihat Yohanes pasal 2 ayat 23. Yohanes pasal 2 ayat 23 dikatakan di situ, dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, perhatikan, banyak orang percaya, garis bawah itu. Banyak orang percaya dalam namanya. Kenapa percaya? Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Apa yang membuat orang Yesus jadi populer, banyak orang mengikuti dia, banyak orang percaya kepada dia, karena mereka melihat tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus. Mujizatnya. Pada saat itu Yesus mengubah air jadi anggur. Langsung ngetop Yesus itu. Langsung punya banyak pengikut. Banyak orang percaya. Ya. Nah, mereka bilang, wow, ini dia yang kami suka. Dia mengubah air jadi anggur. Oke, daftarkan saya di gereja itu. Ya. Tapi coba baca saudara, ayat berikutnya. Ya. Di ayat 24-25, Yohanes pasal 2 ayat 24-25. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena ia mengenal mereka semua. Ayat 25, dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab dia tahu apa yang ada dalam hati manusia. Perhatikan saudara, kata mempercayakan, ya, di dalam ayat 24 itu sama dalam bahasa Grekanya dengan kata percaya di ayat 23. Ayat 23, orang-orang percaya kepada Yesus. Nah sekarang di ayat 24, Yesus tidak percaya kepada mereka. Aneh ya, bisa kayak begitu saudara. Orang-orang percaya kepada Yesus, tapi Yesus tidak percaya kepada mereka. Karena Yesus tahu jeroan orang ini. Yesus tahu saudara, tidak ada yang tersembunyi kepada Yesus. Yesus mengenal semua mereka. Dia tahu apa yang ada dalam hati mereka. Mereka cuma pengejar-pengejar kulit dari mujizat-mujizat Yesus, saudara. Yesus tahu hati mereka. Ya. Jadi Yesus tahu bahwa mereka tidak mengenal jalan-jalannya. Mereka cuma mengenal dan mengejar perbuatan-perbuatannya. Iring Tuhan jangan cuma mengejar perbuatan-perbuatan berkat dan sebagainya. Ya itu tidak salah. Tapi kalau seorang iring Tuhan cuma itu pengenalan saudara akan Tuhan itu minim. Nah satu saat saudara akan tinggalkan Tuhan. Ya. Saudara. Contoh lain lagi saudara. Ya. Di Yohanes pasal 5 dan pasal 6, Yesus memberi makan 5.000 orang. Saya pernah khotbahkan ini.
5.000 orang dikenyangkan dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan, itu 5.000 laki-laki. Kalau dengan perempuan dan anak-anak bisa 15.000 mungkin. Dan Yesus mau dijadikan raja gara-gara perbuatan ini. Karena mereka melihat Yesus mampu menyediakan logistik. Ini perbuatan, saudara, perbuatan-perbuatannya yang memang besar, saudara. Ya. Tetapi waktu Yesus bilang begini, oke, engkau sudah diberkati secara fisik, engkau sudah aku kasih makan dengan kenyang oleh roti mujizat ini, masih sisa 12 bakul, sekarang aku ngajar ya. Aku ngajar perkara spiritual. Kamu jangan cuma ngejar makanan fisikal, kata Yesus. Kamu sekarang makan dari saya. Oh Tuhan, jangan susah-susah lah kalau ngajar. Apa maksudnya makan dari, dan makan dari dagingku, minum dari darahku, maka kamu akan mempunyai hidup yang kekal. Hah? Tuhan, Yesus, udahlah, ojo ngajar yang susah-susah kayak begini. Buat aja banyak berkat buat kami. Bikin mujizat yang kayak begini, kami akan setia mengiring engkau. Tapi gak usah diajar-ajar kami dengan perkara-perkara spiritual lagi, soal makan dagingku dan minum darahku. Itu perkataan keras, kami gak bisa dengar. Dan Yohanes 6 ayat 66 mengatakan, banyak murid-muridnya yang meninggalkan Tuhan gara-gara itu. Itu kita lihat terjadi. Ya. Jadi tidak stabil. Ini pengiringan yang tidak stabil, Bapak Ibu. Ya. Jika yang kita lihat hanyalah perbuatan Tuhan, maka ketika semuanya baik-baik saja, ketika matahari bersinar di atas kita, oh kita ikut parade. Tapi begitu kesulitan datang, begitu masalah datang, sesuatu yang tidak kita pahami datang, dan kita berkata, Tuhan, kok begini? Mengapa Tuhan mengizinkan ini? Mengapa aku kok sekarang dipecat oleh bosku dari pekerjaan, aku sekarang pengangguran? Kalau engkau betul Tuhan, engkau sudah menang, kenapa sekarang kok berujung kayak begini? Bagaimana engkau membiarkan ini terjadi? Kenapa aku sakit, Tuhan? Nah saudara, kalau gitu pulangkan saja aku ke rumah orang tuaku. Sudah, kalau itu wanita ya, dia melihat kenyataannya, kok kayak begini, wes, nggak ada Tuhan-Tuhanan lagi, nggak ada gereja-gerejaan lain. Aku mau pulang kembali ke Mesir. Itu Israel. Jadi saudara, dua hal yang kita sudah lihat. Kalau kita mau mengenal Tuhan dengan intim, maka itu akan mendatangkan yang pertama apa? Ketenangan. Yang kedua apa? Kestabilan. Dan sekarang yang ketiga, Bapak Ibu, yaitu saudara, mengenal Tuhan secara intim itu sebuah keharusan. Nggak bisa enggak. Nggak bisa ditawar-tawar. Sebuah keharusan. Sebuah kebutuhan. Kita harus jadi seperti Musa. Kita harus jadi orang Kristen yang dewasa. Ya. Dalam Keluaran pasal 33 ayat 1 dan 2 nanti kita akan baca, saudara. Tapi sebelum itu saudara harus mengerti konteksnya. Keluaran 33 ayat 1 dan 2. Itu jawaban Tuhan atas doa Musa. Tapi saudara perlu mengerti begini, saudara. Sebelumnya begini ceritanya. Musa naik ke Gunung Sinai. Dia ketemu dengan Tuhan, berbicara seperti dengan temannya, muka dengan muka. Dan Tuhan kasih 10 hukum Taurat. Dan Tuhan kasih juga blueprint bagaimana membangun tabernakel kemah sembahyang. Musa turun dengan semangat. Di tangannya ada 10 hukum Taurat. Dia mau ajarkan kepada Israel. Baru separuh jalan dia mendengar di perkemahan orang Israel, kok rame-rame, ada apa? Dia kaget, saudara. Orang Israel pikir Musa udah mati kali di atas, sebab cukup lama, mungkin sebulan lebih gak turun-turun. Jadi orang Israel saudara minta kepada Harun kakak Musa, Musa, kita gak tahu gimana nasibnya. Ayo kita buat berhala seperti yang kita lihat di Mesir. Nah ini saudara ya, orang bisa keluar dari Mesir tapi hati Mesir masih ada pada mereka. Israel keluar dari Mesir tapi hati Mesir masih bercokol, dan mereka masih melihat contoh penyembahan berhala. Dan mereka menyuruh Harun kakak Musa, yang mereka kasih anting-anting mereka supaya dicor, dilebur, dibangunkanlah anak lembu emas, dan mereka menari dengan porno di situ. Penyembahannya porno banget. Musa lihat begitu, ya ampun, mungkin dia, oh my God, mungkin seperti ini, cilaka ini. Ya, apa yang terjadi? Dan Tuhan marah, Tuhan murka. Tuhan bilang begini, aku akan habisin orang mereka.
Mereka nggak tahu diri nih. Apa? Aku habiskan mereka. Musa, tapi engkau jangan takut. Engkau yang dari dirimu, aku akan bikin satu bangsa baru. Mau nggak Musa? Gimana kira-kira kalau sudah ditawarin gitu? Ini bangsa yang kamu pimpin kurang ajar semua. Aku habiskan mereka. Jangan main-main dengan murka Tuhan, saudara. Tapi engkau Musa, engkau mengerti jalan-jalanku. Engkau, aku lantik dari keturunanmu. Akan bikin satu bangsa yang baru. Ya, kalau saya jadi Musa, ya Tuhan betul. Saya mau seperti itu. Tapi Musa nggak begitu. Musa nggak begitu, saudara. Kalau saudara baca, saudara, ya, Musa datang menangis di hadirat Tuhan dan dia bersyafaat, jangan Tuhan. Ya, belas kasihani mereka, jangan engkau hukum. Aku sajalah yang engkau hukum. Musa bersyafaat dengan sungguh-sungguh saudara untuk bangsanya. Dan kita mau belajar, siapa yang bisa menjadi pendoa syafaat? Musa menjadi pensyafaat perantara. Kenapa? Karena dia mengerti hati Tuhan. Karena dia mempunyai pergaulan yang intim dengan Tuhan. Itu membuat dia, saudara, menjadi seorang pensyafaat yang mengentarai antara Tuhan dan umat yang Tuhan mau binasakan saat itu. Musa jadi perantara. Hanya orang yang mengenal jalan-jalan Tuhan, yang tahu bagaimana menjadi seorang pengantara seperti Musa itu, saudara. Nah, Musa mulai berdoa syafaat. Oh Tuhan, jangan lakukan itu. Jangan hancurkan bangsa ini, belas kasihani mereka. Tuhan dengerin doa Musa. Nah, itu yang kita baca di Keluaran 33. Kita baca itu. Keluaran 33 ayat 1 dan 2. Ini jawaban Tuhan kepada doa Musa. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, ayat 2, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, dan orang Hewi, dan orang Yebus. Jadi Tuhan bilang begini, ya, Musa, sekarang kamu berangkat, aku nggak jadi menghancurkan mereka. Kamu pimpin umat ini, berangkat, ya, dan aku akan kirim malaikatku yang perkasa berjalan, berperang ganti mereka. Ya, jadi nggak usah takut Musa. Memang di tanah Kanaan itu ada orang-orang Amori, orang Het, orang Kanaan ini, mereka punya kendaraan kereta besi, ya. Israel itu bangsa budak, nggak mungkin bisa menang lawan mereka. Tapi Tuhan kata, aku jangan takut. Kamu pimpin bangsa itu, pergi ke Mesir, nikmati itu kemenangan yang aku berikan, ya. Aku akan kirim malaikatku perkasa. Malaikat, hancurin itu musuh-musuh Israel. Wah, saudara, apa yang terjadi, saudara? Ya. Cuma baca terus ayat 3 ini. Ayat 3 ini bikin Musa merinding, saudara. Tuhan bilang begini, aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Jadi kalau saya bahasakan begini, oke Israel, kamu kepingin tanah Kanaan, aku kasih. Ya. Kamu ingin tanah yang penuh dengan susu dan madu dan berkat-berkat, aku kasih, itu tanah perjanjian. Kamu berhadapan dengan musuh-musuh, jangan takut, aku kirim malaikatku untuk menghancurkan. Engkau akan berkemenangan, karena malaikat yang aku kirimkan menghancurkan orang-orang Hewi, Yebus, Feris, dan seterusnya. Tapi aku nggak melo, sorry aja. Aku mau leo balik sorga. Aku nggak mau ikut kamu, sebab kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Aku takut kalau kamu mulai tegar tengkuk lagi, bakal tak habisi gitu. Tuhan takut begitu. Jadi Tuhan nggak mau ikut. Musa, kamu aja, ditemani oleh malaikatku. Kira-kira jawaban Musa gimana sih? Kalau mungkin orang Israel ditawarin kayak begitu, wah ya Tuhan, nggak apa-apa. Itu tujuan kami. Kami kepingin tanah Kanaan. Terima kasih Tuhan. Engkau berikan berkat tanah Kanaan. Puji Tuhan. Ya soal engkau mau ikut dengan kami, ya urusan kamu Tuhan lah. Ya engkau nggak sama-sama kami juga nggak apa-apa, kan ada malaikatmu sudah diwakili. Yang penting kami diberkati di tanah Kanaan. Tapi untuk bukan Israel yang ditanya begitu, Musa yang ditanya. Musa kan lain. Dia kenal itu Tuhan siapa. Makanya Musa bilang, Tuhan jangan dong Tuhan, kalau engkau tidak berjalan bersama dengan kami, kalau hadiratmu tidak ada bersama dengan kami, karena ini suatu keharusan. Aku kenal engkau dengan intim, aku tahu engkau kayak apa. Jangan tinggalkan kami. Kalau engkau tidak mau berangkat, kami juga nggak mau berangkat. Itu Musa. Untuk apa kami memiliki tanah Kanaan kalau engkau tidak hadir di situ?
Untuk apa kami menang atas musuh-musuh kami? Kalau engkau sang pemenang tidak hadir di situ, gak ada gunanya. Jadi saudara, apa yang kita belajar? Ya. Musa bilang, aku tidak mau berkat tanpa sang pemberi berkat hadir. Aku tidak mau kemenangan tanpa sang pemberi kemenangan hadir. Jadi saudara, hati-hatinya begini. Kita bisa mendapatkan berkat, perlindungan, penyediaan, tapi hadirat Tuhan gak ada. Gak ada. Jangan ketipu saudara. Ya. Orang dunia mungkin menyebut kekristenan itu, seringkali pemikiran kita sebagai orang Kristen sama dengan pemikiran orang dunia. Bahwa menjadi Kristen itulah sama dengan terima berkat, kemakmuran, dan lain sebagainya saudara. Ya. Tidak. Kekristenan berarti kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia. Mengenal lebih intim Tuhan kita. Kalau nggak ada Dia, kita nggak mau. Apa gunanya saudara diberkati tapi tidak ada kehadirannya? Apa gunanya saudara mencapai tanah Kanaan tapi aku tidak hadir di situ? Nah, Musa tahu bahwa sumber segala sumber itulah Tuhan itu sendiri. Dia tahu hatinya. Dan Musa katakan, jangan Tuhan, jangan. Aku mau mempertahankan persekutuan ini. Aku tidak mau. Kalau engkau tidak ada, lebih baik kita berhenti semua. Itu Musa. Saya tidak panjangkan firman Tuhan pada malam hari ini, Bapak Ibu. Ya,